Shalom, saudara. Kingdom Lifestyle kita, bacaan kita hari ini dalam kitab Bilangan pasal 5 dan 6, Mazmur 22 dan Kisah Rasul pasal yang ke-26. Saudara sering mendengar sebuah kalimat, yaitu kesempatan dalam kesempitan. Sayangnya kalimat ini seringkali terjemahkan konotasinya negatif. Sebagai contoh, oh kalau guru gak lihat, kesempatan nyontek. Kalau bos gak ada, kesempatan korupsi. Nah ini dia. Padahal saudara, melihat kesempatan dalam kesempitan itu adalah salah satu cara Tuhan untuk menolong, bahkan mengangkat hidup saudara. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai dengan ke-11, saudara melihat pada waktu itu Paulus dalam kondisi terjepit, terhimpit. Dia dalam pengadilan, di depan dia menanti hukuman mati. Tetapi Rasul Paulus memakai kesempitan itu dijadikan sebuah kesempatan untuk memberitakan kabar baik, dan akhirnya dia bebas. Lalu Daud dalam Mazmur pasal yang ke-22, di tengah-tengah padang gurun, dikepung musuh, justru itu dijadikan Daud sebagai kesempatan untuk mempermuliakan Tuhan. Saya bacakan Mazmur 22 ayat 21 dan 22. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau, yaitu Tuhan, telah menjawab aku, kata Daud. Ayat selanjutnya, aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Daud memakai keterhimpitannya menjadi sebuah kesempatan untuk mempermuliakan Tuhan. Hari ini mungkin ada di antara saudara berkata, semua serba sulit Pak, tak ada lagi kesempatan. Hei, saudara masih hidup. Itu apa? Itu kesempatan. Saudara punya tangan dan kaki. Itu apa? Itu kesempatan. Ini dia. Tapi kalau hari ini saudara tetap merasa nggak ada kesempatan buat saudara, mari saya beritahu buat saudara, ciptakan kesempatan itu. Caranya gimana? Persiapan saudara. Mari saya jelaskan buat saudara apa maksudnya di sini persiapan. Begini, kalau saudara mau menjadi seorang atlet dan juara, saudara harus berlatih terus setiap hari, sehingga ketika kesempatan bertanding mendatangi saudara, itu saudara sudah siap. Nah, ini dia. Jadi latihan setiap hari itu namanya persiapan, saudara. Apakah setiap atlet tahu bahwa dia akan bertanding? Belum. Tergantung penunjukan dari pelatihnya, dan pelatih hanya akan menunjuk atlet yang telah siap. Jadi dengar, saudara, ini penting. Kesempatan itu akan datang hanya kepada mereka yang telah siap. Ini dia. Jadi kalau saudara, begini, kalau saudara nggak pernah ikut latihan, saudara nggak pernah masuk klub-klub atlet, saudara tidak punya kemampuan, kan tidak mungkin tiba-tiba ada pelatih datang meminta saudara untuk bertanding. Jadi selama saudara tidak mempersiapkan diri saudara, maka jangan pernah bermimpi ada kesempatan yang menghampiri saudara. Ini dia, ini berlaku untuk semuanya saudara. Atau sebaliknya saudara, saudara tidak pernah mempersiapkan apa-apa, tapi tiba-tiba seakan-akan begini, ada kesempatan yang disodorkan kepada saudara. Saudara tidak pernah persiapan, tapi kesempatan itu datang pada saudara. Hati-hati saudara, jangan-jangan itu jebakan iblis untuk mempermalukan saudara. Kalau saudara misalnya tidak pernah berlatih tinju untuk menjadi seorang petinju, lalu tiba-tiba saudara ditunjuk mewakili bangsa ini dalam sebuah pertandingan tinju kelas berat dunia, lalu saudara berkata begini, wah ini kesempatan. Hei, kesempatan untuk babak belur, iya saudara. Ini dia. Jadi hati-hati saudara. Terakhir, perhatikan ini saudara. Keberhasilan itu adalah bertemunya antara persiapan dan kesempatan. Siapa yang mempertemukannya? Tuhan, tentu saja. Jadi hari ini kalau saudara merasa tidak punya kesempatan, itu kemungkinan besar memang saudara tidak pernah mempersiapkan apa-apa di dalam hidup saudara. Perhatikan ini saudara. Tapi ada kabar baik buat saudara. Ciptakan kesempatan itu. Caranya persiapan. Saudara mau sukses di bidang apa? Di bidang mana? Persiapkan di situ. Terus ditindaklanjuti dengan doa dan permohonan pada Tuhan yang mempunyai segala macam kesempatan. Ingat saudara, keberhasilan adalah bertemunya antara persiapan dan kesempatan. Kingdom Lifestyle hari ini Tuhan Yesus memberkati saudara.